Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di program yang menghadirkan wanita menginspirasi di Lampung, Smart Woman. Nah Tribunars, Smart Woman hari ini saya sudah menghadirkan owner dari Kordi, Mbak Pradina Fitri Salim. Halo Mbak. Halo, Halo, apa kabar Mbak? alhamdulillah baik. Iya, lagi di mana ini Mbak? Di rumah. Oh, nggak ke Kordi Mbak? Nah, nggak sempet hari ini full banget karena aku beneran mau pindah rumah kan. Lagi rumah yang baru aku lagi renov. Jadi bolak-balik ngeliatin keramik. Oh iya, boleh minta waktu sebentar ya Mbak ya? Ya, Iya. Nah Mbak, Mbak ini kan ownernya Kordi ya Mbak ya? ya. Iya, saya terakhir ketemu Mbak itu sebelum pandemi. Oh iya, Waktu ya. Kordi masih di Ahmad Yani. Oh iya, Heeh. sekarang udah pindah. Sekarang udah pindah ke tempat yang lebih luas ya Mbak ya. Mm, Alhamdulillah, dikit. iya. Nah Mbak, Kordi ini sudah Mbak mulai dari tahun berapa Mbak? Kalau terhitung dari sekarang sih sebenarnya dari kalau aku retail itu 10 tahun. Iya, itu memang dari 10 tahun lalu itu namanya memang Kordi ya? Bukan sebenarnya, itu udah ganti 3 kali. Tadinya itu getaway gitu. Tapi kok kayaknya namanya aneh gitu kan. Tapi aku dari dulu kan awalnya kan aku online. Mm, Terus itu aku pindah lagi, aku gantiin Cordy Lines. Cordy Lines itu kan Cordy itu kan singkatan di Corentina Dina kan, kakak aku kan, karena dulu dia yang bantuin aku kan. Kalau kemana-mana kan aku pas kuliah dulu dia yang nemenin. Tapi kebenaran karena kan dilihat Cordy Lines, aku pikir pas kita mau masuk ke dunia beneran jualannya, istilahnya ke luar kan harus bayar pajak reklame gitu kan. Ternyata baru paham, ternyata itu diukur per sentimeter kan. Nah, akhirnya aku ganti, udahlah daripada mahal-mahal panjangan banget namanya, aku ganti aja jadi Kordi. Gitu. Sampai selamanya akhirnya sekarang Kordi. Kordi, ya lebih simpel ya Mbak ya? Iya, lebih simpel, kayak langsung didengar orang cepet Kordi, terus itu lebih ngehemat sebenarnya awalnya. Iya. Nah Mbak, kenapa di antara dari sekian banyak bisnis, Mbak milihnya fashion Mbak? Apa ya, pertama kan kita juga kan di awal memang aku pertamanya itu memang nggak ada niatan banget buat jualan, itu nggak ada tadi, tapi emang kan kalau cewek itu memang kaitannya erat kaitannya hobinya memang shopping ya, apalagi tentang baju-baju ya kan Mbak juga pasti. Kayak kalau udah ngeliat baju itu walaupun nggak beli, lihat pun udah seneng kan. Jadi di awalnya ya itu tadi awalnya itu karena hobi seorang ya sewajarnya wanita biasa gitu kan, hobinya shopping, terus itu ngeliatnya baju di awal dulu aku karena dulu aku cepat kuliahnya lulus, jadi ketika teman-teman lagi tulis skripsi aku udah lulus, jadi aku dulu dari itu aku dari lulus kuliah aku jalan-jalan awalnya itu ya udah ya seneng itu ya aku beli beberapa ya, tadi iseng-iseng nggak jualan ya, tapi setiap aku beli pasti teman-teman Din titip si Din, Din titip si Din gitu, apa yang aku pakai pasti jadi beli, sampai aku kadang beli baju yang dipakai Din copotin ganti, tadi ya pakai outer ditarik sama Din udah gue beli aja gitu, ya udah keterusan. Oh, jadi Tadi awalnya aku karena teman banyak tertarik sama baju banyak yang Mbak pakai, tertarik akhirnya udah jadiin aja jualan gitu ya? jualan, jadi enggak langsung dibeli mereka, dan deh copot jaket lu sini gue beli gitu. Jadi kadang udah mama tadi bilang kamu tadi pakai baju ini, iya diambil gitu. Gitu di awal. Awalnya kan ini di online ya Mbak ya, Instagram waktu itu ya? Oh enggak, aku dulu masih zaman Facebook. Aku awalnya dulu masih zaman Facebook, aku sendiri, benar-benar aku sendiri. Foto model aku, badan aku sendiri. Itu kan aku masih belum nikah kan, badannya masih kecil. Jadi model tuh aku sendiri, moto pakai tripod aku sendiri, ngedit sendiri, packing sendiri. Ya gitulah semuanya sendiri awalnya. Nah, itu waktu itu gimana Mbak cara Mbak ngasih tahu teman-teman Mbak gitu? Aku lagi jualan baju loh gitu online. Itu caranya gimana Mbak ngasih tahu? Nggak ada sih, aku sebenarnya tadi ya itu tadi karena Din titip, yaudah akhirnya aku mikir, aku ngomong sama kakak aku, kan kakak aku kuliah di Bandung dulu kan, kayak mana sih, yuk kita jalan lagi. Tadi awalnya aku di Hong Kong, aku kayak itu udah yuk kita belanja lagi yuk, kita ke jalan-jalan yuk ke Thailand yuk ke Bangkok gitu kan akhirnya. Oh ya udah abis dari Bangkok tuh lumayan juga ya beli, akhirnya aku dulu tuh modalnya tuh pertama 3 juta kan, akhirnya aku beli. Tadi aku bilang
ya udah aku foto kan, langsung foto-foto aja dari mulut ke mulut aja. Aku nggak sebenarnya aku nih dibilang ini cupu ya, bisa dibilang gitu, bukan pergaulan memang banyak tapi nggak ada pertemanan yang benar-benar kayak geng itu, enggak. Jadi dari mulut ke mulut aja, aku nggak pernah yang gue jualan tuh, nggak ada. Malahan ya alhamdulillah juga mungkin dilancarin juga ya. Jadi sampai yang udah kenal-kenalan dari mulut ke mulut itu aja aku udah sampai sakit gitu kan, sampai sebulan, tiap bulan itu aku pasti sakit tipes saking nggak kepegangnya lagi sama orderan sama ngurusin Kordisa, karena aku kan habis lulus kuliah langsung aku S2 kan, langsung aku PNS. Iya. Jadi aku udah nggak kepegang lagi gitu sih. Awalnya ya gitu aja, dari Facebook, dari mulut ke mulut aja. Aku nggak pernah gimana kasih tahu. Iya, itu semua baju itu tuh sudah Mbak beri nama brand Mbak sendiri nggak waktu itu? Aku semua dulu import dari, aku kan awalnya kan di Hong Kong, terus aku belanja di Bangkok gitu aja. Semuanya itu aku belanja, belum ada yang namanya brand. Terus itu makin kesini kenapa jadi brand, sebuah brand. Jadi aku mikir dari seperjalanan waktu kan, kita kan pasti tiap tahun itu namanya bisnis, apalagi fashion itu kan apa ya, jadi statis gitu, jadi kayak berubah-ubah dengan cepat gitu kan. Jadi kita tuh tarik ini, jadi mikir dulu pas jualan udah mulai ke toko kan, aku udah mulai jualan di Sudirman ke ruko. Jadi dulu itu gitu awalnya itu, Mbak aku mau beli baju Kordi tapi aku belanja di online, kok mereknya bukan Kordi ya, ini palsu ya, gitu mikirnya. Lah aku pikir, kok palsu sih, ini kan beneran baju Kordi, aku bilang kan. Dari mikir, oh mereka ini berarti memang sudah percaya. Jadi Kordi itu mikir mereka itu brand, sebuah brand gitu. Awalnya aku memang benar-benar jualan retail, dari yang belanja aku import. Tadi ada yang merek Kordi, ada yang mirip import, tapi sekarang sih udah 90% udah brand Kordi semua. Sampai sekarang ya alhamdulillah kan, dari yang perjalanan waktu aku dari Sudirman, aku buat lagi 2 ruko kan, dari setahun aku jualan 1 ruko, akhirnya aku buat lagi namanya Kordi Kids kan. Setelah aku menikah langsung punya anak, aku buat Kordi Baby, terus aku buat Kordi Men, dan sekarang sih insya Allah emang aku lagi tantangan aku banget ini, mungkin di tahun ini aku pengen semuanya sudah brand Kordi semua, mau Kordi Men, Kordi Kids itu udah pakai brand Kordi semua, aku produksi semua gitu. Iya, nah itu Mbak berapa lama Mbak itu, Mbak kan tadi kan katanya jualan online hanya baju import aja. Itu berapa lama Mbak lakukan itu? Aku dulu lumayan lama kok, bisa ada 5 tahunan ada. Masih aku belanja terus gitu, belanja, tapi makin ke 5 tahun, udah aku pindah Ahmad Yani, kan dari Sudirman tadi aku kan, nah sekarang aku jadi pindah ke Ahmad Yani, mungkin sudah yang dipisah-pisah itu, Kordinya sendiri, Kordi Kids sendiri, aku udah mulai di Ahmad Yani itu, aku sekitar 5 tahun karena aku sewa awalnya di situ juga, jadi aku itu masih, tapi sekarang sih udah mulai brand Kordi sini. Iya. 5 tahun aku masih sana sini. Iya, itu 5 tahun itu hanya online ya Mbak ya? Enggak, aku udah masuk ke ini retail ruko, udah beneran ruko. Tahun berapa Mbak ruko itu? Aku ruko itu 8 tahun ke belakang sih, kayak 5 tahun. Iya sih kayaknya ruko itu tahun, ini kan 2021, 2011, ya sekitar 2013 kali ya. 2013, lama aku juga jualan ya? online, aku online jualan banget, online doang itu cuma 2 tahun sih sekitar. Iya, lumayan lama ya Mbak ya. Itu pas buka toko itu langsung namanya Kordi ya Mbak ya? Iya, aku langsung Kordi, yang aku bilang itu dari Kordi Lines aku jadi Kordi. Aku jualan online itu 2 tahun, selebihnya udahnya itu aku udah mulai, karena udah mulai rame banget rumah aku. Tadi kan aku jualannya cuma di rumah kan, aku di tengah rumah yang ruang tamu, jadi kadang ada papa, ada kakak itu, awas, ada teman mau belanja, oh ya Allah, katanya sampai pusing deh, pergi masuk gitu. Jadi tadinya aku udah makin keteteran banget, dan kayaknya udah nggak enak banget sama tetangga kanan kiri, mobil itu dari depan sampai kemana-mana, sampai dibuka papa itu, sampai dia beli tanah di sampingnya itu buat parkiran mobil aku, mobil teman-teman. Jadi ya udahlah, dia bilang kayaknya udah nggak sehat kayak gini. Kayaknya aku udah nggak kepegang juga, yang jelas aku perlu karyawan. Ya udah akhirnya aku beneran jualan ya udah bismillah lah, keluar beneran jualan retail di tempat umum gitu. Oh kayak itu Mbak kan buka Kordi itu kan tahun 2013.
Di Ahmad Yani Ah, ya Mbak ya. Itu namanya masih Kordi atau masih Kordi Line? enggak. Aku Udah udah jualan Kordi ya? di tempat ruko itu di Kordi. Kordi. Aku Iya. pertama di Sudirman, belum Ahmad Yani. Ahmad Yani itu baru 5 tahun yang lalu. Kan aku Oh. baru nih, Heeh. awal tahun ini kan aku pindah launching kemarin Januari kalau nggak salah, mungkin awal Mm-mm. tahun 2021 ini aku baru buka yang baru. Kalau yang 5 tahun ke belakang aku di Ahmad Yani, kalau sebelumnya lagi aku di Sudirman samping XO itu. Oh gitu. Jadi di Ahmad Yani itu baru 4 tahun yang lalu. 5 tahun. Sebelum 4 tahun ya? Heeh. 5. Oh 5 tahun. Sebelumnya di Sudirman. Sudirman samping Glael. Oh Nah itu pindah-pindah sampai jadi ya. sekarang. Iya, aku sebenarnya termasuk yang pindah-pindah sih. Ya, Mm-mm. namanya kan dulu kita juga kan sewa kan, belum berani yang namanya beli aset, dan uang juga emang bener-bener pure dari yang hasil dari jual-jual dikit-dikit ngumpul-ngumpulin gitu, nggak ada pinjem-pinjem bank ataupun apa. Mm-mm. Oh jadi 2013 itu masih di Sudirman. Setelah itu Iya, baru 4 tahun yang lalu itu 5 tahun yang lalu pindah ke Ahmad Ahmad Yani. Yani. Iya. Nah waktu Mbak buka toko itu masih impor semua kah atau Mbak sudah menjahit sendiri bajunya? Aku masih campur kalau yang Ahmad Yani, tapi kalau Sudirman aku masih impor semua, masih aku belanja. Istilahnya brand-brand orang aku ambil aja, belanjain aja gitu. Tapi istilahnya konsepnya kemarin itu kan toko gitu kan. Mm-mm. Terus itu ya udah, makin kesini orang kok kayak makin nggak percaya gitu kalau itu bahwa memang itu jualan Kordi. Jadi mereka itu makin sini kok palsu sih gitu. Kok ini bukan merek Kordi. Nah makin kepikiran aku, oh ya udah aku buat. Kayaknya orang udah, alhamdulillah udah cintanya ke brandnya kayaknya. Jadi apa yang dikeluarin Kordi ya mereka udah percaya aja gitu. Iya. Akhirnya pas di Ahmad Yani itu Mbak membuat brand Brand Kordi. Kordi. Iya. Nah, aku penasaran nih Mbak, baju di Kordi ini kan bisa dibilang kan unik-unik ya Mbak ya. Lucu-lucu gitu bentuknya, beda dari yang lain gitu. Maksudnya Iya. hanya ada itu di Kordi gitu, di toko lain nggak ada. Itu Mbak mendesain sendiri? Iya, semua itu aku otodidak sendiri. Karena itu tadi ya Mbak ya, karena memang seperjalanan dari awal buka pun aku tuh memang dari tangan sendiri, pemikiran sendiri, istilahnya, terus dari milih-milih baju pun sendiri. Jadi kayak makin ke hari itu makin ada aja idenya gitu. Semuanya memang sendiri dari bahan. Aku memang kayak kadang ya kalau aku lagi benar-benar aku sebenarnya kok private, pribadi personal Instagram memang sedikit nggak aktif ya, tapi aku itu kalau bisa dijembrengin semua bahan katalog itu banyak banget gitu. Jadi memang tiap hari itu aku nyari bahan, kirim bahan, minta dari supplier, pabrik bahan itu aku pilih-pilih, nanti aku yang kasih gambar ke mereka. Itu Mbak inspirasinya dari mana Mbak bisa membuat baju yang selucu-lucu itu gitu? Inspirasinya kita kan ya mungkin apalagi karena media sosial terus itu ya akhirnya makin banyak ngeliat-liat gitu, oh ternyata ini bagus, terus itu aku tambahin lagi ini gitu, misalkan ini tambahin. Ada inspirasinya dari mana aja sih sebenarnya. Kadang juga aku ngeliat baju Zivana, misalnya anakku, ini lucu banget ya kalau dibuat kalau anak besar gitu, anak gede dewasa, oh lucu, tinggal tambahin ini, misalnya ada tambahan beltnya gitu, oh lucu gitu. Semuanya di mana aja aku bisa jadi. Dulu juga emang aku dulu senengnya gambar, tapi memang makin nggak pernah diasah lagi. Aku udah nggak bener lagi, karena memang kan Kordi itu udah perharinya pun launching itu bisa 3 sampai 4 model gitu kan, apalagi kalau dihitung-hitung kalau sebulan, apalagi kayak lebaran gitu udah nggak ini lagi kalau mau digambar satu-satu. Jadi udah aku gambar ini tinggal aku coret-coret aja, tapi nggak gambar dari awal gitu. Iya. Nah Mbak, aku lihat memang tadi aku baru mau nanya Mbak, model Kordi ini kan kayaknya baru terus ya, dan kayaknya setiap model itu habisnya cepet banget gitu. Nah itu Mbak launching setiap model baru itu tuh ada seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali nggak itu Mbak? Kalau aku dulu di baru-baru ini sih sebenarnya, kalau dulu memang aku tiap hari sebenarnya itu sudah banyak itu tuh istilahnya aku stok untuk fotoan yang bakal di-share. Misalnya aku tuh udah ada stok 20 baju misalnya. Tapi aku launchingnya itu aku tiap hariin gitu loh Mbak, maksudnya. Jadi aku cicil-cicil. Jadi sehari itu aku keluarin 2. Padahal sebenarnya udah banyak fotoannya, tapi nggak aku keluarin semua gitu. Iya. Tuh, tiap hari sih. Mbak pernah nggak sih Mbak mentok idenya Mbak? Ya pasti, apalagi ya kayak berasa kadang-kadang kita tuh ya Allah ini tiap hari banget ya, bener-bener kadang kita itu kayak kita kalau jalan traveling ya sama teman-teman sama keluarga,
Jadi kayaknya pikirannya ya Allah nggak ada yang lain. Oh iya ini bagus juga. Yang ngeliat dinding aja jadi ide gitu. Oh iya ya ini bagus juga warna dinding ini kalau dijadiin baju gitu. Jadi kayak kadang kita tuh merasa ada rasa jenuhnya, bukan mentok sih. Kadang jenuh. Kalau mentok sih enggak. Tapi kalau kadang-kadang jenuh itu yang kadang kita jadi udahlah terus polos aja deh gini aja. Tapi memang titik kenapa ya? Kordi ini dibilang lucu itu apa ya, karena aku juga benang merahnya Kordi ini basic ya sebenarnya, jadi long last fashion gitu. Jadi kamu beli tahun ini, tahun depan mungkin masih bisa kepake gitu, karena aku memang nggak terlalu suka yang terlalu motif gitu, yang motif yang happening banget itu nggak aku terlalu aku ikutin. Tapi ya aku aku paling suka itu polos-polos sih sebenarnya. Iya, meskipun polos tapi bentuknya lucu loh Mbak, di toko Iya lain itu nggak lucu-lucu. ada. Iya, makanya aku bilang aku pengennya polos, tapi kalau orang lihat itu ih lucu gitu, makanya ada terus. Iya. Terus yang jelas aku sih nitik beratin itu sama material sih. Mau kata orang fotonya sama ya gitu, ya insya Allah sih bahan aku ya aku nggak kayak orang misalnya aku juga nggak mau ya misalnya kayak ada apa jualan, kan aku pasti orang jual sekarang ini online semua, jadi belum tentu foto misalnya modelnya agak sama nih mirip-mirip, tapi aku pasti insya Allah sih bahan sama yang foto emang bagus, bahannya juga aku ikutan harus bagus gitu, nggak cuma di foto aja ternyata pas udah sampai rumah kan tentu jelek, itu yang aku nggak mau, kayak orang bohong nipu gitu lah, itu aku nggak mau gitu. Iya. Nah Mbak kan juga ada Kordi Men, ada Kordi Kids, itu mulai Mbak bangun tahun berapa Mbak? Kalau Kordimen itu aku jalan 2 tahun deh kayaknya. Aku jalan setahun kayaknya. Karena itu aku Kordimen aku buka itu setelah aku di Ahmad Yani baru 5 tahun yang lalu. Itu Kordi Men sama, itu yang di Sudirman itu ya, bukan ya? Iya, Sudirman yang udah aku tutup itu. Udah aku tutup, aku jadiin satu. Nah itu aku 5 tahun lalu, 5 tahun setengah gitulah. Jadi itu karena aku buat aku coba-coba tes dulu deh, kayaknya perempuan ini udah settle nih. Aku kan selalu kalau buat sesuatu itu aku harus settlein dulu kewajibannya baru sunah-sunahnya gitu istilahnya ya Mbak ya. Jadi settle dulu yang ini dulu, apa yang Kordi yang kan pertama kan fashion wanita gitu kan yang dewasa. Aku pikir ini udah settle, udah kayaknya udah alhamdulillah deh, kayaknya udah settle, udah bagus, baru aku buat lagi Kordi Men. Nah itu aku buat 5 tahun lalu. Itu pun karena di Ahmad Yani udah nggak enak banget ngelihatnya, laki perempuan campur aduk ke situ. Kadang kan dulu kan di Ahmad Yani kan sempit banget, jadi kayak fitting room pun aku udah risih banget ngelihat ada cowok cewek pokoknya deketan fitting roomnya, aku udah risih ngelihatnya. Jadi udahlah kayaknya udah nggak bisa dijadiin satu ini tokonya, gini terlalu kecil. Akhirnya aku buatin pisah lagi, aku ambil ruko di Sudirman, 2 ruko sih kemarin. Oh iya, waktu yang di Ahmad Yani itu ada cowok cewek ya waktu itu Mbak ya? Iya, ada cewek cowok, tapi sedikit sih cowoknya. Nah itu, tapi ya karena udah keramaian banget dan orang mikirnya kalau Kordi itu juga kadang aku kasihannya cowok itu jadi nggak kelihatan karena terlalu rame perempuan ya kan, jadi kayak malu gitu kan, umpel-umpelan sama ibu-ibu gitu merekanya. Jadi Mbak, yang cowoknya dipisah sih Mbak, jadi kayak nggak numpuk-numpuk sama ibu-ibu gini katanya. Oh ya udah, kadang kan setiap testimoni ataupun kayak komplain saran itu aku selalu note sih. Oh ya udah sudah waktunya aku baru pisahin gitu. Setelah itu ya aku buka Kordi Men, akhirnya aku buka Kordi Kids itu karena aku sudah mulai punya anak gitu kan, karena aku pikir sudahlah kepalang tanggung, pikir aku tadi kan aku jual produk semua bayi juga, pikir aku ya aku juga udah mulai punya anak, minimal customernya aku dulu deh gitu. Pasti kan aku banyak banget kebutuhannya, minimal aku kan nggak mau terlalu ngoyo ya gitu, aduh rame nggak ya, rame ya udahlah minimal aku sendirilah customernya gitu. Ternyata ya alhamdulillah rame juga. Tahun berapa Mbak Kordi Kids? Ya sama sih kayak Kordi Men, kalau kayak jeda cuman setengah tahun gitu sih. Setengah tahun. Di Sudirman juga ya kalau nggak salah Kordi Kids? Iya Sudirman, tapi yang di dekat sebelah sana yang ke arah Seren gitu. Iya. Itu di Kordi Men sama Kordi Kids juga Mbak desain semua juga ya sendiri ya? Tapi kalau Kordi Men kemarin semua aku import, aku belum ada. Kalau yang masih jualan, tapi kalau Kordi Men yang sekarang ini masuk yang aku itu pengennya memang store baru, ada konsep baru gitu. Nanti aku Kordi Men yang sekarang ini aku mau konsepin semuanya brand Kordi juga.
Kordi. Oh, jadi lagi jalan ya? Lagi jalan ini, insya Allah habis Lebaran ini sih aku yang Lebaran ini memang lagi produksi, lagi banyak banget yang aku produksi buat konsep baru gitu. Jadi orang juga ada peningkatan namanya memperbaiki gitu. Iya. Kalau Kordi Kids Mbak desain atau masih impor? Enggak, kalau Kordi Kids itu ya, Kordi Kids itu aku ngerasa karena aku pengalaman sendiri kalau baju anak baby ini harus yang penting bukan model sih, bahan kalau aku. Jadi aku itu belum mampu. Aku sadar diri memang aku belum mampu punya yang namanya cotton yang khusus baby gitu. Aku nggak berani, takut gatel-gatel ataupun gitu. Aku nggak mau. Jadi aku masih pakai produk. Jadi kan yang sudah terbiasa orang kan kayak merek-merek yang udah memang biasa kan baby gitu kan. Kemarin kan konsepnya baby. Terus itu kalau baju yang agak anak-anak kidsnya aku masih impor gitu aja. Karena aku mentingin bahan dulu. Kalau kids kalau fashion kita kan agak-agak gatel dikit nggak apa-apa, yang penting lucu ya kan Mbak. Tapi kalau kids aku belum berani. Iya. Nah itu Mbak kemarin pindah ke Pahoman itu tahun berapa Mbak? Tahun ini kayak baru ya? Pahoman yang di ini ya, Hoshokoro Aminoto. Aminoto. Itu tahun ini launching kemarin Januari. Oh Januari, itu khusus cewek ya Mbak ya? Enggak, semuanya. Jadi semua Kordi ID istilahnya, Kordi ID woman, men, sama kids semuanya jadi satu. Dan sekarang alhamdulillah lagi karena gedungnya lumayan agak luas, jadi aku tambahin lagi biar ada gimana gregetnya gitu ya, ada lebih beda tempat yang lain gitu. Aku kasih cafe situ, jadi ada kece at Kordi, aku kece, ada foto kece. Terus itu aku ada makanan restorannya juga, makanan. Terus itu aku ada dibuat lagi, ada sekarang jualan baru itu aku vape ternyata. Kan aku ngurangin orang yang ngerokok, tapi ya udahlah alihnya sedikit-sedikit ke vape gitu. Ada yang namanya Vape Studio, terus itu aku juga ada Kordi Gadget. Itu memang dari Ahmad Yani aku udah jualan Kordi Gadget itu yang berkaitan sama kayak casing sih sebenarnya, tapi khusus iPhone. Iya. Tapi kayaknya waktu di Ahmad Yani juga sudah ada Kordi Gadget kayaknya Mbak di sebelahnya. Udah ada, tapi ini lebih besar aja. Aku karena tempatnya lebih besar aja. Jadi kayaknya aku tuh kayak pengen, memang dari dulu sih aku tuh pengen konsepnya tuh kayak kepengennya punya mall gitu kan. Tapi belum, kayaknya masih udah lebih impian ya, udah buat kecil-kecilan, plaza kecil-kecilan gitu. Jadi mini kayak mall ya Mbak ya di sini. Iya, one stop shopping gitu kan, kayaknya di Lampung belum ada kan. Istilahnya kalau mall ya gede banget gitu kan, kalau yang kecil-kecil kayak gitu ada. Oh gitu. Tapi untuk Kordi yang di Kordimen sama Kordi Kid yang di Sudirman masih ada? Enggak, udah aku tutup semua, close semua. Oh, udah close ya. Jadi iya sih sebenarnya, karena aku close semua itu biar aku fokus juga. Jadi aku tuh kan makin kesini kan aku makin punya anak, punya suami gitu kan, nggak melulu aku ngurusin bisnis begini terus kan. Kalau terlalu berpencar-pencar jadi aku kayak nggak fokus gitu, karena habis waktu aku buat ngiterin toko-toko aku satu-satu. Iya. Nah Mbak, toko fashion ini kan makin banyak ya Mbak ya? Iya, ya online ya offline gitu. Mbak merasa kesaing nggak sih Mbak? Kalau aku sih ya, aku ngeliat, aku sering banget juga ditanyain, Mbak kerasa kesaing. Kalau aku sih wadah aku tempat belajar ya. Mungkin aku sampai detik ini pun kalau melihat Kordi mungkin sudah besar, sudah kayaknya udah keren, itu pun juga aku sampai detik ini aku masih belajar, masih istilahnya melihat kanan kiri gitu kan. Kanan kiri ya istilahnya termasuk yang merasa pesaing kanan kiri itu tuh nggak apa-apa, tapi ya kita jadikan pelajaran, ya kita terus mengolah diri kita juga biar kita juga nggak terlalu pede gitu kan. Jadi nggak semata-mata pilihan kita itu yang paling benar, itu yang paling bagus, tuh nggak juga. Jadi aku tetap aja belajar ngelihat saing kanan kiri ataupun apa, tapi tetap mengedepankan apa sih benang merahnya Kordi ini, yang paling utamanya apa gitu kan. Misalnya outfitnya daily inspiration kan, makanya aku tuh punya hashtag namanya daily inspiration, tetap benang merahnya tetap harus ada karena itu ciri khasnya Kordi gitu. Iya. Jadi inspirasi tiap hari gitu. Aku sih nggak masalah sih. Saing. Aku nggak masalah. Tinggal aku, ya itu tadi, kalau kita misalkan dunia digital makin ini, jadi aku makin banyak aku buat konten-konten, aku cari pegawai yang produktif di konten kreator, aku buat video, aku buat model semakin bagus kan, pakai selebgram, istilahnya marketingnya semuanya itu biasalah dalam dunia bisnis ya gitu. Iya. Tapi Mbak pernah nggak sih Mbak dapat komplain atau masukan atau kritikan dari konsumen Mbak? Ya aku sih kalau ke aku langsung sih mungkin ya sedikit ya, tapi mungkin kalau aku nggak selalu
on the spot ya ada di Kordi gitu. Tapi ya kalau sekelibat ngeliat-lihat, kadang aku juga kan kalau Kordi ada namanya nomor telepon untuk customer service ya, di situ tempat misalnya mereka kadang customer di foto kan, zaman sekarang udah semuanya foto. Kak tolong ya pegawai yang ini gitu misalnya gitu. Ini di foto mereka gitu, yang ini nih akun mereka itu jutek misalkan gitu ya. Kita terima aja, kadang ada, kadang ya pasti ada lah, setiap mau baik buruk kita udah sebagaimana pasti ada istilahnya masih ada kritikan lah, tapi ya nggak masalah, kita tampung aja kritikan kan. Kalau kritik membangun, kecuali kalau kritik yang memang mengada-ngada istilahnya itu ya biarin aja. Jadi istilahnya kalau kritik membangun, kita kasih saran ya nggak apa-apa, kita selalu kasih note. Kayak mereka kan dulu sebagai pelajaran kan ya, Mbak ini cowoknya udah ini banget, hektik banget tempatnya, terlalu riuh Mbak, kayaknya udah nggak enak campur sama perempuan. Akhirnya kan aku ya udah buat lagi koordimen dipisah biar agak luas gitu kan, jadi nggak terlalu numpuk. Itu sih aku nggak masalah. Iya. Kadang aku juga ke personal Instagram aku juga sering kalau mereka mungkin udah terlalu bete gitu, Mbak tolongin dong Mbak, ini customer service yang online-nya via WA yang lama. Oh iya, kadang gitu. Ya aku sih maklum aja nggak apa-apa. Tetap ditanggapi dengan baik ya Mbak ya. Iya, aku juga sudah banget briefingin tiap hari lah, setiap kita briefing istilahnya secara semuanya itu, apapun namanya kritikan, apapun mereka marah ataupun apa, kita harus oke, iya, maaf, terima kasih, itu wajib. Mau kayak mana nanti kita review lagi nanti gimana itu kritiknya, gimana memang benar atau Nah Mbak, aku ini penasaran Mbak, pandemi ini kan beberapa bisnis kan termasuk bisnis fashion kan banyak yang jatuh. Kok Mbak bisa bertahan, malah Mbak bisa membuat mall mini itu Mbak? Ya? Apa? Bangunan caranya itu? Iya, itu malahan aku pas lagi ngebangun Kordi itu pas pindah itu pada saat benar-benar pandemi barusan mulai. Jadi tadinya aku mau misalnya, aduh ini corona misalnya ada inilah pandemi ini, kan bilang aduh gimana ya, takut nggak bisa gitu, nggak kuat gitu kan. Akhirnya ya udah gimana putar otak, gimana caranya, sampai aku kemarin kan kenanya di Lebaran ya, pas mau masuk Lebaran. Tadinya aku tuh udah konsep gambar aku udah banyak banget untuk istilahnya brokat-brokat yang heboh-heboh. Setiap kita kalau Lebaran kan pasti kan gitu ada. Terus aku cari otak, putar otak gimana caranya aku rusak, hancurin lagi gambarnya itu. Aku cari yang casual gitu, gimana caranya gitu. Pokoknya ya tadi usaha tadi, terus buat kencengin online. Ya udah gimana, kalau store Mbak awal-awal memang benar-benar mungkin sama yang lain juga benar-benar sepi gitu. Yang biasanya rame banget dari H- sebulan Lebaran pun udah rame banget, udah kayak apa itu udah biasa banget, kayak penjualan biasa banget lah, nggak pernah sepi itu. Tapi alhamdulillahnya aku tuh ketolong sama online-nya. Mungkin juga sudah ada loyal customer gitu ya Kordi ini, jadi yaudah nggak bisa ke store, aku online gitu. Alhamdulillahnya itu sih, aku kebantu banget sama online. Jadi orang-orang yang nggak berangkat ke store ya udah alhamdulillah ke online gitu ya. Tapi aku tetap juga banyakin orang anak online ya, tim kreatornya gitu kan, langsung pindahin semua cari. Tapi alhamdulillah banget aku nggak ada satupun yang aku PHK. Ya, nah Mbak mungkin belum ada yang tahu nih Mbak, online-nya Kordi itu namanya apa Mbak Instagramnya? Kordi, kalau kamu mau lihat secara lengkapnya itu di Kordi Store, itu namanya kan ada kordi.store. Kalau untuk yang baju perempuannya itu Kordi ID, tapi kalau untuk cowoknya itu Kordi Men, tapi kalau yang buat babynya, kidsnya itu Kordi Kids gitu, Kordi Gadget gitu, macam-macam sih. Kalau mau lihat secara globalnya itu di Kordi Store, ada semua Instagram. Iya, kalau mau beli online bisa lewat DM Instagram atau ada nomor WA-nya Mbak? Kemarin tuh jadi aku semenjak yang pandemi itu kan tadinya cuma WA, tapi mungkin ya udah siapa tahu orang nggak punya WA ya gitu. Jadi mau apapun lewat lubang semut pun aku layani gitu. Jadi kemarin aku buat website, aku buat DM, aku buat WhatsApp. Jadi semua fasilitas yang menggampangkan customer itu yang aku buat, jadi bisa semua. Apa nama websitenya Mbak? Ya Kordi ID kemarin. Tapi karena kemarin pandemi ternyata Mbak kayaknya kita udah tarik-tarikan barang, kata bilang ya udah kita tutup aja, katanya websitenya kita alih lagi ke Shopee sama
WhatsApp sama DM aja dulu Mbak gitu. Kayaknya kita sudah alhamdulillah makin kesini kan udah agak-agak normal ya kayaknya. Ya Iya. udah, jadi orang nggak terpaku di online aja gitu. Jadi aku bagi lagi, aku dikitin lagi ya. Kayaknya DM juga aku mau close ini. Kayaknya aku mau larinya ke WhatsApp plus Shopee aja dulu. Oh, di Shopee juga ada. Kordi ya Ada. namanya ya? Namanya Kordi ID. Kordi ID. Nah Mbak, gimana sih Mbak tips dari Mbak Dina untuk mereka yang baru banget merintis bisnis fashion Mbak? Kalau buat kamu sih ya, yang namanya bisnis, segala bisnis itu harus passion kamu sih. Dikala kamu itu down, pasti kalau namanya bisnis itu up and down ya, pasti nggak ada yang menjamin sebuah bisnis itu bakal langgeng selamanya gitu. Tapi dikala itu passion kamu dan itu istilahnya kamu masih dalam hitung-hitungan bisnis kamu itu masih masuk, tolong jangan melihat kanan kiri. Kamu komit dulu apa yang kamu udah pilih di awal. Misalkan kamu fashion, kamu bergerak, memang kamu fokusnya di outer, udah outer aja dulu gitu kan, jangan banyak mau baju ataupun apa. Sekarang malahan kalau yang terlalu banyak kan nge-global semuanya nggak ada ciri khasnya, makin kamu udah istilahnya ketinggalan gitu, apalagi kalau startup yang istilahnya modal dengan kecil-kecilan. Jadi kamu ini dulu, aku bilangin sih, kamu komit dulu, jangan lihat kanan kiri orang jual pecel lele, misalnya lagi rame, orang lagi rame trennya lagi jual boba, kamu ikutan jual boba. Orang jual pecel lele gede-gede, kamu jual pecel lele gitu. Maksud aku tuh komit dulu apa yang kamu awalin itu, jangan lihat kanan kiri, fokus. Tapi ya itu tadi, semua tuh balik lagi ke Allah ya, semuanya rezeki, semua itu sudah ada yang atur. Tapi ya bismillah lah, tapi selain kita berdoa ya ikhtiar yang kencang, itu tadi fokus, jangan lihat kanan kiri dulu. Pengen coba gitu. Kalau kita udah ambil satu, ya udah, misalnya kamu spesifik jual jeans, special denim pants gitu. Jadi orang tuh kalau mau beli jeans ingatnya di kamu gitu maksudnya. Kalau masih modal, masih startup, masih mungkin kecil-kecilan ya gitu. Iya. Nah terakhir nih Mbak Dina itu pasti ada saatnya tuh jenuh ya Mbak ya? Jenuh, bosan, capek gitu. Itu Mbak untuk ngusir rasa jenuh itu Mbak ngapain aja? Mbak mungkin ada hobi atau ada kegiatan yang disukai bareng anak-anak? Ya kalau anak-anak itu memang kewajiban ya, jadi kayaknya aku sih memang tadi aku bilang aku passionnya memang di fashion ya kali ya. Aku tuh suka makin orang gitu, nata-nata orang tuh aku suka gitu. Nah jadi ya memang aku kalau dia main jenuh ya mungkin ada jenuhnya, mungkin kayak bukan jenuh ya tadi aku jenuh tuh ya memang mikirin baju tiap hari gitu kan. Tapi cara menangkalnya tadi ya ada mungkin dengan jalan-jalan sebentar, traveling dalam satu tahun traveling khusus itu pasti setiap 3 bulan sekali mungkin jalan-jalan dulu sama anak-anak. Kalau jalan anak-anak pasti ya, tapi ya ada traveling 1 minggu untuk kita yang benar-benar nggak mikirin di Kordi terus gitu. Tapi ya kadang jalan-jalan juga masih kepikiran gitu. Tapi juga makin kesini makanya kalau setiap beli baju pun aku walaupun ini oh iya ya bagus juga misalnya kayak gitu, tapi ditambahin ini lagi. Semuanya sih aku sih sampai detik ini sih masih biasa-biasa aja sih, nggak yang penat gimana, memang udah hobi ya Mbak. Oke Mbak Dina, terima kasih banyak ya Mbak Dina atas waktunya ya Mbak. Iya, sampai ketemu lagi ya Mbak ya. Iya, terima kasih Mbak Dina atas waktunya. Ya, sama-sama. Iya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Dina. Sampai jumpa lagi di Smart Woman berikutnya. Assalamualaikum.